sekarang Pak, ini kan sudah zaman milenial, sudah zaman modern sekali ya Pak. Untuk sumur ini khasiatnya tadi ya, yang dulunya sering dibuat untuk ritual sumpah atau mengetahui siapa sih ini yang batil, mana yang benar, masih digunakan seperti itu apa enggak Pak? Ini tetap sampai sekarang, sampai detik ini. Kalau orang yang tahu masih. Jadi tidak sebanyak dulu. Nah, kalau ngambil sumur itu efeknya gimana? Meninggal gitu Pak? Nah, yang biasa kalau ada ini, kalau ada tahqiq, ada kata orang butuh tahqiq ya. Si A dan si B berselisih. Dan si A nggak percaya, saya si B. Atau saya kita perjanjian mengambil air dari ini, air jemblok ini. Sekarang jemblok lah, jemblok ini. Maka kalau diminum, nanti kita bacakan Fatihah dulu. Hadroh pada Rasul, para aulia kan itu. Walaupun dari versi Bapak Soleh Solihin dari Habib Lutfi mengatakan bahwa ini yang pertama, namun secara otentik juridis formalnya kita tidak bisa ngeklaim. Saat kita dulu pernah sempat berpikiran kita mencoba nurusi kalau memang Candro Sengkol itu ketemu bisa jadi dari Kota Kudus, jadi Kota Kudus itu ya di sini, bukan dari menara Masjid Aqsa. Aku mulai pembangunannya tahun 92 ngaten Pak. Apa tahun pinten nih? 92 saya 92 mulai pembangunan, dan 3 saya gaji, 96 itu selesai. Cuma diingat ya, diingat yang perlu diingat oleh Pak. Saya itu hanya khodam, walaupun saya takmir. Pengurusnya kan saya. Halo. Lah yang tadi untuk yang sakral tadi Pak, itu yang jembloknya apa yang sumurnya? Ya jembloknya ya sumurnya. Ya sumurnya jemblok. Jadi kalau sumur itu kan dia sumbernya. Kalau jemblok itu kan tempatnya. Jadi diangsu dulu. Ya, diangsu. Jadi dulu kita waktu kecil ya rame-rame nimba itu Pak. Ngisi sebelum ada dap. Sanyo kan nimba itu, kita nimba ngisi bak itu jembloknya itu ya gantian itu. Sekarang sudah sanyo. Saya modern masjidnya saya apik. Iya. Lah tadi untuk cerita-cerita tadi Pak, untuk apa katanya? Ada orang berselisih atau pripun itu ngambil yang mana? Oh yang itu, yang sumur jemblok itu. Ya, itu jadi. Nah ambil sumurnya kan sudah tidak bisa. Oh, ya, sumurnya sudah nggak bisa. Kan pakai mesin itu. Dalam, airnya dalam. Kalau airnya memang dari sumur itu. Ya. Tapi sumurnya masih ada airnya gitu. Ada, masih sekarang. Jadi itu sebetulnya tidak hanya satu Pak, Mas. Jadi itu yang di belakang pos itu, ronda itu, di kantor RW itu juga peninggalan wali. Sumur juga. Tapi di luar masjid. Namun satu, dulu itu sebetulnya luas sekali. Halamannya di sana ya halamannya. Wilayah masjid itu. Wilayah masjid. Nah, cuman memang itu dulu tidak diketahui. Sekarang fisiknya masih ada, tapi airnya sudah tidak ada. Airnya? Tidak ada. Sudah hasad. Pindah sana. Sebetulnya dua-duanya juga. Itu kalau kedalaman sumurnya itu berapa? Ya cuman sekitar 5 meter atau 8 meter. Yang di dalam itu deh. Kalau yang di sini dalam 12 meter. 12 meter kalau ya. Kalau yang di sini itu jenengan nanti bisa lihat, bisa nengok, udah kelihatan tanahnya Pak. Oh, gitu. Nah, di dalam keunikan cerita itu kan kadang orang berselisih, ya terus mau obat itu kan karena dulu seringnya kita khawatir untuk dibuat hal-hal yang tidak baik, menghasilkan sesuatu yang itu. Akhirnya ini ada sumur buatan biasa manusia. Nah, yang diambilkan tuh itu. Oh, ngoten. Gitu. Nah, kalau ngambil sumur itu efeknya gimana? Meninggal gitu, Pak? Nah, yang biasa kalau ada ini, kalau ada tahqiq, ada kata orang butuh tahqiq ya. Si A dan si B berselisih. Dan si A nggak percaya, saya si B. Atau saya kita perjanjian mengambil air dari ini, air jemblok ini. Sekarang jemblok lah, jemblok ini. Maka kalau diminum, nanti kita bacakan Fatihah dulu. Hadroh pada Rasul, para aulia kan itu. Kita diminum. Mana mudah-mudahan Allah memberi sesuatu hidayah kepada kita. Mana kalau yang salah, yang bohong, itu nanti akan mendapat balaknya. Tapi yang tidak, nanti kita
Nah, cuman anehnya ketika bukan air asli yang diambil, yang dari sumur biasa, itu pun konon ceritanya dia berbalik lagi juga kepercayaan itu juga sama. Tuahnya itu Karena yang ngambil itu sudah mantap di sana ya. Yakin ya. Kalau Zento. tabaroknya Karena gini aku mau wadah ini gue saking. Sugestinya dapat. Tapi untuk saat ini diambil dari sumur. asli nih. Oh ini sumur. Berarti gue sumpah bagus. Ora sing mau lek sing cerita mau lho, ceritanya bener ora kita. Oh iya. Cuman kalau kebenarannya wallahu alam ya, karena kita kan hanya bisa mendengar cerita Pak minta air ini karena kemarin pada waktu kita untuk obat ternyata kok baik bagus bisa sembuh. Padahal itu bukan air yang dari Namanya apa Pak? Sumur apa itu? Sumur kota itu. Kalau sekitar, tapi bagi kita yang mengatakan ya, tapi aslinya nggak tahu. Ya sumur kota. Kalau orang kuno-kuno mengatakan sumur Jalan Sumpah. Makanya ketika ada Orang sumpah, kalau Digunakan untuk sumpah-sumpah itu. iya ketika ada kirap air itu Banyu Panguripan itu kan salah satu air yang dari sini itu dicampur dengan air yang dari menara. Oh. Ada berapa? Ya. 9 berapa sumber? Ada 9 sumber. Cuman yang lainnya ikut kirap, tapi airnya tidak dimasukkan yang dibagikan ke masyarakat itu. Kalau yang air sini dicampurkan dengan yang dari menara, terus kan kalau kemarin ditaruh di guci kecil-kecil, dibagikan untuk masyarakat umum. Sampai sekarang Pak, ini kan sudah zaman milenial, sudah zaman modern sekali ya Pak. Untuk sumur ini, khasiatnya tadi ya, yang dulunya sering dibuat untuk ritual sumpah atau mengetahui siapa sih ini yang batil, mana yang benar, masih digunakan seperti itu apa enggak Pak? Ini tetap sampai sekarang, sampai detik ini. Kalau orang yang tahu masih. Jadi tidak sebanyak dulu. Kalau orang sekarang milenial kan nggak begitu percaya. Tapi bagi orang yang ahli toreko, Masih karena aja. batiniah itu masih berjalan, nggak ada perubahan sama sekali. Karena itu termasuk keramatnya Mbak Suna. Ya, dari waliyun min auliyaillah. Oh ini termasuk apa informasi baru ini untuk teman-teman anak-anak muda juga. Anak muda yang berselisih silakan datang kemari ya. Bahkan tidak itu saja. Kalau sakit minum, kalau ada orang mau dagang mandi campur mandi minum sampai gitu. Sampai sekarang itu kemarin itu ada orang sakit itu hampir 3 bulan. Dia sering oknam di rumah sakit. Orangnya datang sini minta sumur, terus kita bacakan Fatihah, diminum, dibuat mandi, orangnya sembuh. Orangnya datang ke sini lagi minta sumur lagi, minta air lagi, gitu. Wasilah ya, gitu. Baru kayak air kotak. Ya, tidak hanya untuk sumpah, tapi untuk segala hal. Ya, untuk kesembuhan Pak. Kira-kira pernah ada orang datang ke sini terus mandi di dalam? Larangan. Nggak boleh Pak. Ya, larangan ya. Ya, tapi mungkin dari dulu sudah pernah buat mandi ya? Oh, banyak. Dulu kan sekarang andai kata kepengen mandi ya, ambil air bawa pulang ke ember juga di dewi. Karena diawatkan ini dibuat mandi. Kalau mandi kamar situ aja. Sampai di situ kan ada tulisannya dilarang kencing. Karena supaya biar tambah bersih kan. Mungkin kencing sekali kencing neng kono mampet. Kualat deh. Pas waktu melihat situ. Itu karena pengurus saja. Ya supaya biar bersih. Masa banyak diminum orang, kadang minum orang kok kiri kanannya orang jorok kan sakit. Iya, Pak. Untuk masjid ini kan sekarang sudah semi modern gitu, bukan semi, memang modern. Sudah dibuka ketiga, pemugaran yang ketiga. Berarti kan kalau dari dulu mungkin setiap masjid itu kan pasti ada budayanya. Kalau di mana di Kaliputu itu ada budaya kirap jenang, kemudian di Jepang itu juga ada budaya-budaya itu, di masjid itu ada. Kalau di Nganguk ini sendiri ya, karena desa Nganguk itu Dukuh Nganguk itu juga namanya Nganguk Wali. Inguk wali ingo gitu loh. Oh gitu. Ya makhudun min hadal ism.
diambil dari nama itu. Oh. Wali nganguk, wali nganguk, wali ini Ingo-ingo. Oh, Nah, ngeten. Jadi kalau di Solehi Pak Solehin Holeh itu Nggih. bahwa ketika Syekh Ja'far Shadiq bangun ini itu kan atas perintah dari para sunan lainnya. Nggih. Nah, ketika di sini jadi itu Syekh Ja'far Shadiq itu menunggu, angok-angok menunggu para wali yang datang ke sini. Gitu. Nama sebetulnya itu nganguk sini tuh. Nganguk ya karena masjid ini buatan wali menjadi nganguk wali. Budayanya itu tadi apa Pak yang masih Cuma dilestarikan? sini sekarang menjadi Masjid Jamek Nur Nganguk Oh, gitu. Wali. Karena di Krepusnya di situ ada namanya An-Nur, maka disebut muka berhubung kita ini wong Jawa di Jawa kan menjadi Nur aja, Nur. bukan An-Nur. Karena sudah ma'rifat kan. Ismun yu'ayinul Musa al-harfu ta'rifin afil lami faqat karena matun araf takul fihin namat. Jadi takrif kalau sudah dijawakan kan tidak usah kayak al. Iya. Di Nur tok nggih. Ya masih Nggak usah pakai al. Nek kalau damel bahasa tulisan Arab, An-Nur Iya, iki Pak. sing cetha, Pak. Iya. An-Nur. Ya. Makanya digawe angel-angel kok dadine Anar. Wis dadi ngono bahaya. Kalau di sini sudah dijawakan, Arab Nggih. dijawakan. Dadi Nur. Jadi Nur gampang lah. Ya, Nur. Lho memang Jelas. lho. Ini kowe bingung tulisan apa Anar kan ya repot. ada. Lagi niku untuk kebudayaan masjid di sini sendiri. Khas ciri khasnya Cirinya masjid. adalah ada tenongan, tuahan. Tenongan. Ya, tenongan Tenongan. tuahan. Gitu. Jadi sebetulnya kita dari para pemuda yang sekarang ini ketuanya Karangtua dulu Pak Budi Himawan, sekarang jadi kepala desa. Jadi kita berkeinginan seperti di tempat lain kalau di Ngelorong kan ada Ampiang. Ampiang nggih. Kalau di mana itu ada Muludan. Nah ini Jepang. ya di Jepang Muludan. Nah di sini kita akan memunculkan lagi tenongan di ruahan itu. Tenongan Jadi apa ya? tenongan Tenong itu setiba nampak dikasih makanan tuh. tempat. Jadi itu tenong itu kalau dulu orang jualan kue Pak, itu ada tenong dari Seperti ceting tapi Anyam. ganti bambu tuh loh. Yang ada tutupnya nggih, bener. nggih, nggih. tapi agak besar Pak. Di Agak Iya, besar. iya. Gini. Kowe ngertimu bodak. Oh, bodak. Hampir seperti Hampir bodak. sama. Tapi ada tutupnya. Tutupnya bagus. Oh, itu namanya tenong. Ya, tenong. Kalau sekarang tenongnya pakai seng itu Seng. dari seng. Dari saya. Ya, di Sayangan ada Ya, itu. monggo. Nah, itu di mana nanti tradisi itu akan kita Dikembangkan lagi. hidupkan lagi. Oke. Setiap ruahan kita kan ada kirim doa itu untuk para leluhur arwah. Nah, biasanya membawa tenong yang berisi makanan kue-kue itu nanti kita kumpulkan. Setelah itu malamnya kita tahlil bersama, Didoakan. mendoakan yang leluhur-leluhur yang meninggal. Makanannya kita makan bareng-bareng, Pak. Di Serabi Masjid. Bahkan punyanya sendiri-sendiri. Makan sendiri-sendiri. Ayo tenong. Joli-jolan sampai ngajane. Kira-kira Kita tambah berkah. Dia memang ada di jalan. Oh, ada Biasanya kalau tenongan itu kita dari tenong mengeluarkan satu bungkus diletakkan untuk marbutnya itu kan. Oke, Ya, oke. gitu. Sunatan. Nah, kalau kita makan Silaturahim antar jajanan. Jadi itu dulu kan Serambi tidak seluas ini, lebar ini. Serambi ini. Jadi sini itu tanah pohon kelapa, Pak. Jadi pada waktu kecil dulu saya gitu ya bawa tenong, kita nunggu di bawah pohon kelapa itu di pintu masuk jejer-jejer itu ya. Tidak di sininya. Ya, ini serambi kedua. Ini Serambi Kedua. masjid ini kan cuma kecil. Nggih, Ada masjid. sebelumnya ada serambinya, tapi kecil separuhnya ini. Oh, separuhnya ini. Nah, terus ini dibongkar lagi. Berarti saking katae cuma sampai kan. tutem mriko. Ya memang antrinya Oh, nunggunya. ngaten. Ya. Ini kan ada cagar budayanya. Iya. Biasanya kalau masjid-masjid sekarang ini kalau ada cagar budayanya kan ada juru pelindungnya yang Iya, sudah terdaftar. Lah ini di sini sudah terdaftar atau belum, Pak? Sini merbotnya juru pelindungnya merbot juga juru pelindung. Oh. Ya, kebetulan kami pengurus baru belum setahun. Ya, Baru setahun ini, otomatis nanti kami masukkan cagar budaya. Tapi belum PNS untuk sementara ini. Belum benar, tapi sudah Belum gajian. ditunjuk. Bicara. Belum ditunjuk. Apa Sudah ada penunjukan. Ya, tapi ada di marbotnya 3 orang. Jadi begini di pemugaran terakhir ya sebelum pagar, kalau yang paling akhir itu pembuatan pagar ini paling akhir. Jadi Ya, pada menara waktu- ini ya, Pak? Menara paling hari ini. Ini baru. Oh ya ini, Oh, ini menara nggih. Menara ini Menara paling hari ini. baru Lebaran kemarin Pak selesai menara yang satu. Ini kan. Iya, ini karena dulu untuk merbotnya Pak
Haji Ridi itu sebetulnya ini dari Habib Lutfi mengatakan harus ada 6 menara. Nah, pada waktu pergantian kurang 1. Gitu. Ini melanjutkan. Selama 2 periode kemudian baru terlaksana tahun ini. Ditambah Ya, setunggal. Ramadan tahun ini tuh Nggih. kita baru selesai. Itu yang terakhir. Sebelum itu ini pagarnya itu. Ini pagar. Pagar menikah ya. Ya. Nah, di pemugaran ketiga sebelum terakhir itu kita pada waktu pembuatan pelebaran pengimaman dan menaikkan sokonya itu. Nggih. Itu sebetulnya kita sudah mendapat kunjungan dari Dinas Purbakala Indonesia. Dinas dari Jogja. Purbakala. Dinas Purbakala Indonesia. Yang diteliti yang namanya. Jadi begini Pak, ini sebetulnya yang baru kita gali, cuman sayangnya kita terpenggal di bawah Soko itu ada semacam tonggak yang dimana itu dibawa oleh pada waktu itu Pak Pani. Oh, Pak Pani Dinas Pariwisata dulu. Purbakala sekarang. Ya. Nah, di mana pada waktu pemugaran itu bersama Dinas Purbakala Nasional itu beliau membawa itu bersama dengan ada bata-batanya asli Pak. Nggih, yang berarti diambil dari sini. Ya, ada ubinya. Nggih. Nah, di mana sayangnya 3 tahun sebelum COVID itu, jadi tahun 2015 itu saya pernah menelusuri bersama Bapak Lurah sekarang. Nggih. Itu enggak ketemu, katanya ada di Museum Purbakala. Saya nyari ke sana enggak ada. Terban. Nggih. Ada di museum daerah, ternyata enggak ada. Dari museum daerah katanya di Jekulo, sampai pindah ke Mbae, tapi juga enggak ada. Nah, ketika kita menanyakan ulang apakah bisa sebetulnya, itu kan di dalam tangannya ada Condro Sengkolonya Pak. Condro Sengkolo itu Tanggalnya. Jawa ada tanggalnya. Ada tahun pembuatannya. Iya. Nggih, sapa-sapa. Itu yang kita kehilangan jejak. Oh. Jadi ketika dikatakan bahwa ini masjid pertama kali Sunan Kudus, ketika ada yang ngeklaim bukan, kita tidak bisa apa-apa. Iya. Nggih, Tidak karena ada. Condro Sengkolone Condro wis Sengkolo. hilang. Ya, walaupun dari versi Bapak Soleh Solihin itu, dari Habib Lutfi mengatakan bahwa ini yang pertama, Dasar. namun secara otentik juridis formalnya kita tidak bisa ngeklaim. Saat kita dulu pernah sempat berpikiran, kita mencoba nurusi kalau memang Condro Sengkolo itu ketemu, bisa jadi dari Kota Kudus, jadi Kota Kudus itu ya di sini. Wosh. Bukan dari menara Masjid Aqsa. Iya. Nah, sayangnya hal itu yang kita tidak tahu sekarang di mana. Berarti itu hilang Setelah dibawa Pak Pani. Di bawah itu dulu niatnya mau diteliti atau Mau diteliti. Ya. padahal niku nek dipundhut ngoten kan kualat lho, Pak. Iku malati lho medeni. Nah, itu kita ke Purbakala Jogja itu mengatakan bahwa tetap yang menjadi acuan adalah bukti otentik Condro Sengkolo. Oh, ngaten. Mbah Ridi, Haji Ridi yang cerita tadi Tamir, sudahlah. Biarlah hal semacam itu kan hanya untuk kepentingan catatan manusia. Yang terpenting kalian pemuda harus bisa merawat masjid ini. Namun kami karena berpikiran bahwa keinginan bahwa itu kan suatu hal yang harus kita uri-uri sebetulnya. Sebenarnya bagaimana? Hilangnya riwayat itu ya di situ. Oh, putusnya. Nah, Klaim-klaiman itu loh. Tahu bagaimana cerita. Jadi Condro Sengkolo klaim-klaimannya jelas. Ya, mungkin nanti kalau pas ketemu Pak Pani dapat salam dari Pak Mujiono sama Mas Bobi itu. Mas Bobi itu kepala desa sekarang. Iya. Pak katanya umpaknya itu ditanyain gitu, di mana umpak itu Soko itu terus yang tengahnya itu tanyain aja. Pak barangnya Masjid Ngangok Wali itu sekarang sebenarnya di mana? Wah, iya. Karena kita sudah ngejar 3 tahun itu ya. 2015 sampai 18. Niki pun kula aturake ya, Nggo. Loudspeaker-nya diuripke, Nggih, Bro. Pak. Badhe tanglet. Haji Ridi Utomo. Sing Ini Pak Haji Ridi. Oh, Pak Ridi nggih wau kan sampun diceritani kathah Pak tentang takmir jenengan dari tahun 84 sampai sampai 2000.
sampai 2005 nggih. Itu ada napa? Untuk cerita kita Pak, sebelumnya itu kan ukurannya seberapa, terus jenengan punya inisiasi untuk membangun lebih besar lagi niku pripun nggih? Oke nih, kalau ini sejarah pembangunannya kan awal-awal dari tahun 1996 itu kan dari 92 selesai 96 ya. Nggih. Itu ruang inti, jadi ruang intinya. Masjid aslinya. Setelah selesai itu kemudian kira-kira tahun 2000 sudah tidak muat. Nah, terus saya inisiatif 2007 kita perluas rapinya. Hitungannya itu 1.000 orang. 2007 ya Pak. Jadinya 2007. Oh, okay. 2007 itu dimulai pembangunannya, selesai kira-kira 5 tahun. Oh. Di finishing sampai sekarang gaji ini gitu kan. Nah, untuk awalnya tahun 92-nya. Pembangunan masjidnya sendiri itu niku mulai pembangunannya tahun 92 ngaten Pak. Apa tahun pinten nih? 92 saya 92 mulai pembangunan, dan 3 saya gaji, 96 itu selesai. Cuma diingat ya, diingat yang perlu diingat oleh Pak. Saya itu hanya khodam, walaupun saya takmir. Pengurusnya kan saya. Halo. Ya, pembangunan dari awal dari ruang inti sampai ruang serambi, takmir aslinya. Takmir hakikinya itu Habib Lutfi ya. Oh, Habib Lutfi. Saya sekedar khodam. Oh, sekedar. Saya itu khodam. Pelaksana. Takmir dari awal sampai akhir itu masih Habib. Oh, nggih. Dan itu diterima dengan baik. Orang main-main Mas. Masjid Ngangowal ini masjid kuno. Kuno banget. Iya, Pak. Setelah adanya masjid Demak, kemudian 5 tahun kemudian ada di Ngangowal. Dan juga sembarangan. Yang kedua, halo. Pak. Dan yang kedua, namanya Bumi Haram Kudus itu bukan menara Mas. Bumi Haram Kudus itu Ngangowali. Oh. Ngangowali nggih. Ngangowali niku wong sing ngomong kok dhisik. Ini mesti dadi. Bupati Mustafa diseseni wali Ngangowali dadi deh. Nggih. Nah, itu yang bisa. Oke Pak. Sejarah itu sejak sampun niki untuk sejarahnya bisa ditanya. Nggih. Matur suwun sanget nggih Pak wekdalipun. Mugi-mugi sami-sami sehat terus. Amin. Nggih, tersuwun Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengurus lain. Ini takmir lain, yaitu Pak almarhum Haji Kasmin. Kata Haji Kasmin almarhum, itu beliau meninggalkan pembuatan pagarnya. Oh, ngoten. Finishing ngecat-cat nih. Sama pembuatan finishing cat-cat ini. Nah, untuk yang era kepengurusan sekarang, nantinya di tahun 2020 sampai 25 kita ini Ki Hamid sebagai ketua takmirnya. Awal yaitu kita melengkapi menara 6. Yang berjumlah 6. Semua dulu yang dilaksanakan pengurus Paridi itu tidak lepas dari putusan atau irsyadat atau petunjuknya beliau Maulana Habib Lutfi. Oke Pak, begitu. Nah, panjang sekali ceritanya, sudah mempunyai pandangan tentang tadi cerita 4 wali itu nggak ada ya. Yang ada memang peninggalan Sunan Kudus yang baru garis bawahi, terus masjid itu di tengah itu kota ya. Betul. Terus ada perkembangan untuk lainnya ya, nanti gambarnya dipotong. Iya. Oke, terima kasih sedulur Jagung Les Bumi telah mendengarkan kita tadi dari awal. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.